Oke, baik, untuk melakukan normalisasi ya, untuk melakukan normalisasi data. Nah, ini kan ada beberapa tahapan ya. Secara umum ini terdiri dari 9 bentuk normalisasi. Ada 1 NF, 2 NF dan seterusnya itu ya. Tetapi ini menyesuaikan tentatif tergantung kondisi yang ada, bisa sampai dengan 3 NF, 2 NF ya. Yang pasti bukan 1 NF ya. Kalau 1 NF masih satu tabel utuh ya. Nah, kalau kita lihat di sini, nah yang pertama adalah normal form. Nah, normal form ini biasanya bisa kita ambil dari contoh atau kwitansi atau bond atau invoice yang ada ya, semacam seperti ini. Nah, dari sini kita breakdown ke 1 NF ya. Nah, 1 NF ini kita cari ya, kita tentukan data apa saja nantinya yang akan atau sifatnya dinamis atau entry ya. Kita buka ini Excel. Nah, ini cara simulasi aja ya. Jadi cara simulasi, kalau kita lihat contoh di sini nilai atau yang sifatnya dinamis adalah ini ya, nomor faktur, tanggal, ya kita tulis saja di sini nomor faktur. Ini nantinya akan menjadi fill di tabel ya, tanggal. Kemudian apa ini? Nomor polisi. Kemudian apalagi? Warna, merek, tahun pembuatan ya. Tahun. Ya, ini kan nilainya bisa berubah-ubah ini. Ya, jadi ini sebagai fill, mechanic ID. Ya. Kemudian ada nama. Kemudian partnya juga jangan lupa kode part. Kemudian nama part. Kemudian kuantum. Dan apa ini? Harga, diskon, jumlah. Tulis saja dulu semua nggak apa-apa. Harga, jumlah, diskon. Ya, ini menyesuaikan yang ada di sini. Ya. Nah, potongan total boleh tulis juga. Boleh saja dulu, nggak masalah. Potongan, nanti kita normalisasi total ya. Nah, seperti ini. Kita tulis dulu semua. Ya. Nah, ini bisa di entry juga, misalkan tanggalnya ini. Nomor faktur berapa? 05 1 atau tidak perlu diisi tanggal dulu nggak apa-apa. Ini kan sebagai dasar kita membuat sebuah tabel di MySQL kan ya. Jadi ini sebagai dasar. Nah, ini adalah 1 NF ya. Kita tulis dulu. Nah, misalkan begini ya. Nah, dari sini kita breakdown ya. Kita pisah-pisah kira-kira mana yang sebagai tabel master. Nah, saya kasih keterangan dulu 1 NF. Kemudian 2 NF. Nah, 2 NF ini misalkan yang bisa saya pisah adalah nih, kendaraan ya. Kendaraan ini bisa saya pisah ini. Nah, saya pisah di sini menjadi tabel kendaraan. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa saya pisah. Nah, saya lakukan ini. Nah, kemudian apa lagi yang bisa saya lakukan? Nah, mechanic ID. Ya, ini bisa. Ya, saya tabel mekanik. Berarti ini nanti adalah tabel yang menyimpan data-data mekanik. Nah, kalau lebih luas lagi, tentunya bukan hanya nama, mungkin tempat tanggal lahir, alamat, dan lain sebagainya ya. Tapi di contoh ini, yang ada aja kita gunakan. Kemudian apa lagi? Nah, ini part ya. Part. Nah, ini kita copy.
ya, tabel part. Nah, seperti ini. Kemudian untuk transaksinya kita copy di sini. Nah, oke, biar cepat. Ini kan tidak ada, artinya sudah tidak kita gunakan lagi kan. Nah, seperti ini. Ini juga. Nah, ini kan sudah kita ambil ya. Ambil. Nah, di sini kita bisa menambahkan nomor polisi. Artinya ini nanti sebagai foreign key, ya, kunci asingnya. Ini yang merelasikan dengan tabel kendaraan. Jadi di sini tidak kita tulis lagi warna, merek, tahun, karena ini sudah saling berelasi ya. Kemudian ini mechanic ID kita tulis bisa di sini. Ya, kemudian kode part. Nah, seperti ini. Kemudian jumlah diskon total. Nah, seperti ini. Ini kalau sudah bisa dihilangkan. Nah, seperti ini ya. Jadi menjadi lebih sederhana, menjadi beberapa tabel. Nah, jadi ini nantilah yang nantinya akan menjadi dasar kita membuat sebuah tabel ya. Nah, jika ini masih kurang, bisa dinormalisasi lagi menjadi 3NF. Ya, jika dirasa masih kurang ya. Kalau sudah cukup seperti ini ya enggak apa-apa wis. Sampai di 2NF. Ya, silakan. Nah, ini contohnya. Nah, ini kan contohnya. Nah, ini bisa di breakdown lagi menjadi 3NF. Nah, seperti ini kalau di sini. Ya, contohnya. Kalau misalkan Anda sudah selesai Pak 2NF, enggak apa-apa. Silakan 2NF, kemudian setiap tabel ini diisi data. Ya, tidak terlalu banyak, 1, 2, atau 3. Ini juga 3. Ini 1, 2, atau 3. Ini kalau ini menyesuaikan ya. Kalau saya lihat tadi di contoh di soal UAS, ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4 barang. 4 item. Nah, berarti ada 4 item untuk tabel barangnya. Ya, nah, ini yang tidak ada apa di barangnya? Kode barang. Kalau di sini tadi adalah kode part, silakan ditambahkan ya. Kalau tidak ada, ya diadakan. Ya. Karena nanti sebagai primary key yang membedakan part 1 dan part lainnya itu adalah kode barang. Kan tidak ada ini ya. Kalau di contoh yang ini kan ada kode part. Nah, jadi di situ. Nah, tujuannya apa sih? Anda dari invoice ini Anda bisa merancang sebuah sistem database. Begitu, teman-teman, atau siapa tadi, Mbak Reta ya tanya ya? Bisa dipahami? Iya, Pak. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, kalau begitu silakan. Nah, setelah ini silakan Anda buat tabel. Tabelnya di mana? Di SQL ini. Silakan buat database dulu, kemudian buat tabel per tabel ya. Silakan Anda buat, Anda masukkan datanya, kemudian jangan lupa setelah ditambahkan data, saya mau menampilkan seluruh data dengan menggunakan join. Nah, perintahnya bagaimana? Ya, kalau kita lihat di sini tadi di query ya. Nah, ini kan begini. Select A. A ini adalah inisial titik nomor faktur. Nomor faktur ini adalah nama file pada A, tabel A ya. Kemudian E ini juga inisial dari tabel E ya. Nah, tabel A dan tabel ini yang mana sih? Nah, ini loh, ini. Nah, ini from bond pembelian SA, artinya apa? Tabel bond pembelian ini diinisialisasikan dengan nama A. Tabel transaksi ini diinisialisasikan sebagai tabel
B, tabel C, D, dan seterusnya. Begitu ya. Jadi A ini berarti dia menampilkan nomor faktur pada tabel bon pembelian, tanggal pada bon pembelian, warna pada tabel mana E, kendaraan, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga bisa dikombinasikan dengan fungsi matematik ya, untuk menghitung jumlah, menghitung total, menghitung diskon tadi, dan seterusnya. Jadi begitu. Oke. Sehingga ketika setiap primary key dan foreign key itu saling berelasi, atau tabel itu saling berelasi dengan perintah join, kita bisa menampilkan data keseluruhan pada setiap semua tabel yang tersimpan di database. Ya, ini salah satu kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh sistem database ya. Jadi seperti itu teman-teman. Ada yang ditanyakan lagi? Atau ada yang masih bingung? Jadi yang di Excel itu cuma buat storyboard gitu ya, Pak? Iya, memudahkan kita saja, memudahkan kita untuk memecah-mecah tabel ya, sebagai acuan lah ya. Yang dikumpul bukan Excel-nya, tapi .sql-nya tadi ya. Excel ini hanya memudahkan Anda tuh, teman-teman saja ya. Oh, ini cara membaca tabelnya ini, dan lain seterusnya. Pak mau tanya, kalau not null itu buat apa ya, Pak? Not null kan artinya tidak boleh kosong. Artinya fill itu diharapkan ada isinya, harus diisi ya, harus diisi dengan data. Kalau nul boleh dikosongkan. Jadi begitu teman-teman. Oke, bisa dilanjutkan? Bisa, Pak. Oke, kalau Bisa, butuh lab komputer, kalau ada di ruang dosen ada Pak Heri atau siapa, minta izin dibukakan lab multimedia, mungkin bisa itu. Ya, ada Pak Heri kan? Ada di kampus. Halo, bagi yang butuh. Di ruang dosen nggak ada dosennya, Pak. Oh, nggak ada dosennya? Iya. Bu Christine nggak ada? Di lantai 3. Oh, di lantai 3. Ya, bilang aja minta izin, Bu, saya bisa pinjam lab, gitu aja ya. Biar dibukakan. Nanti saya bantu speak up di sini. Oke, saya bantu speak up hari ini ya. Silakan nanti kalau ketemu Bu Christine minta tolong dibukakan. Iya, Pak. Oke, kalau begitu terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya uploadnya ada ini dulu.